Oke, halo guys. Hari ini saya Andri Mudarma. Saya akan sharing sedikit ke kalian tentang investasi sejak dini untuk kaum milenial dan untuk orang-orang yang baru mulai bekerja atau memiliki gaji. Oke, kita akan bahas dari yang paling pertamanya dulu deh. Kenapa sih investasi sejak dini itu penting? Pertama, karena harga sekolah, harga rumah sakit, harga tanah dan rumah itu naiknya melebihi ekspektasi dari gaji kita sebagai karyawan ataupun orang yang baru berusaha. Bila kenaikan rumah itu 10%, maka gaji kita baru naik 1%. Karena itu kita harus melakukan investasi sejak dini secepat mungkin untuk mengcover semua expense yang akan timbul agar kita bisa memiliki pendidikan yang layak untuk anak-anak kita nanti, kita bisa memiliki akses kesehatan yang baik, dan kita bisa memiliki rumah yang layak tinggal. Oke, saya akan mengutip data dari CNN Indonesia. Datanya ini, penduduk Indonesia saat ini berjumlah 262 juta orang. 49% ya adalah orang yang sudah menggunakan internet, lebih khususnya lagi milenial. Milenial di sini mereka itu menggunakannya untuk belanja. Hari 10-10, 11-11, 12-12. Kaum milenial tuh belanja dengan cukup tinggi karena angka konsumerisme kita itu sangat tinggi di Indonesia saat ini. Karena itu uang yang seharusnya ditabung oleh mereka malah digunakan untuk belanja. Hal ini tentu berdampak buruk pada investasi yang akan mereka jalankan atau sudah dijalankan karena bisa menghambat. Kita akan mulai bahas saja investasi model apa aja nih yang cocok sih buat milenial atau orang baru mulai bekerja. Seperti kita tahu, investasi itu kan ada banyak, ada investasi tanah, investasi di saham dan teman-temannya lagi. Tapi semua itu kan biayanya bervariasi, terutama untuk investasi di bagian tanah dan rumah karena membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimulai dari puluhan hingga ratusan juta. Yang akan saya sharing di sini adalah investasi dengan modal minim tapi juga masih bisa menguntungkan. Yang pertama adalah deposito. Deposito ini adalah tabungan berjangka yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan imbalan bunga. Nasabah menitipkan uang di bank sekian juta, lalu bank akan memberikan bunga atas uang yang dititipkan nasabah tersebut. Jangka waktu deposito itu bervariasi dari 1, 3, 6, dan 12 bulan. Itu tergantung nasabah. Bunganya pun bervariasi tergantung bank yang menyediakan deposito, dari 4% hingga 8%. Keuntungan deposito sendiri ini saya bilang rendah. Kenapa rendah? Karena bunganya itu flat. Berapun dia menggunakan ARO plus bunga ataupun ARO nominal. Karena bunganya flat, keuangan yang naik, uang kita yang bertambah itu tidak secepat uang yang bertambah ketika kita berinvestasi di yang hasil bukan nanti. Tapi dengan keuntungan yang rendah, berbalik juga dengan resikonya rendah. Karena bank adalah lembaga keuangan terpercaya yang sudah besar, terutama kita bisa mempercayakan uang kita dengan tenang pada mereka biar mendapatkan sedikit bunga tapi kita aman. Yang kedua itu ada reksadana. Reksadana itu adalah instrumen di pasar uang, yang dikelola oleh manajer keuangan untuk menginvestasikan dana yang kita titipkan ke mereka ke dalam instrumen tertentu. Di sini pasar reksadana itu dibagi menjadi 4. Satu itu pasar uang, kedua itu reksadana campuran, ketiga itu reksadana pendapatan tetap, yang keempat reksadana saham. Kalau kita ngomongin keuntungan paling tinggi, saya akan rekomendasikan Anda untuk saham. Reksadana saham memiliki keuntungan yang paling tinggi di antara 3 jenis lainnya, tapi risikonya paling tinggi. Kalau reksadana pasar uang, risikonya rendah tapi pendapatan rendah karena uang yang di pasar uang itu 100% diinvestasikan di instrumen pasar uang. Untuk pendapatan tetap dan campuran bervariasi. Risiko rendah sampai tinggi, pendapatan rendah sampai tinggi. Karena untuk pendapatan tetap dia diinvestasikan di instrumen pasar uang dan obligasi. Untuk di pencampuran diinvestasikan di obligasi dan saham. Mana yang paling menguntungkan kembali lagi kepada Anda. Modalnya bervariasi tergantung penyedianya. Saya ambil contoh. Di sini ada Bareksa. Ini adalah satu platform untuk membeli reksadana pasar uang, reksadana campuran, pendapatan tetap ataupun saham dengan harga dimulai dari Rp100.000. Ini bukan promosi. Oke. Lanjut ke yang ketiga itu adalah saham. Saham di sini berarti kita membeli surat utang kurang lebih lah ya, yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kita beli, lalu kita menanamkan sejumlah uang kepada perusahaan tersebut dengan bukti kita memiliki sebagian dari saham yang mereka jual. Saham yang dibeli ini tergantung bervariasi, ada yang harganya mulai dari Rp70 per satu lembar, ada juga yang dimulai dari
Rp44.000 per lembar, tergantung sahamnya. Untuk platformnya sendiri saya menggunakan iPodGo salah satunya. iPodGo ini adalah aplikasi untuk membeli saham seperti yang bisa dilihat di sini. Sahamnya yang bisa dibeli, sangat semua saham bisa dibeli yang sudah terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Keuntungannya sendiri bervariasi juga dari rendah sampai tinggi. Kenapa begitu? Karena di saham keuntungan kita dapat dari selisih harga yang kita beli dan harga yang kita jual. Misalkan saya beli saham X, saya beli di angka Rp1.000 per lembar. Lalu saya jual di angka 1.500 per lembar. Maka keuntungan saya adalah 500 per lembar. Sebaliknya juga begitu. Misalkan saya membeli saham X 1.000, besok hari ternyata X mengalami masalah. Harga sahamnya turun menjadi 500 per lembar, maka saya rugi 500 per lembarnya. Tapi untung dan rugi yang ada di bagian saham itu ada unrealized gain or unrealized loss. Selama kita tidak jual, maka keuntungan atau kerugian itu tidak akan terakumulasi ke uang kita. Jadi hanya sebatas data. Berinvestasi dengan cermat, lihat lagi harganya yang dibeli, lihat keuntungannya, pastikan Anda menjual di saat yang tepat. Modalnya sendiri bervariasi mulai dari 50.000 sampai 10 juta rupiah. Seperti contoh lagi di iPodGo, untuk memulai di sini itu hanya butuh modal 50.000 rupiah. Sekali lagi bukan promosi. Oke, jadi menurut saya di sini tiga investasi yang ada di sini adalah investasi yang bermodalkan relatif rendah, dimulai dari 50.000 hingga 10 juta. Dengan pendapatan bunga kurang lebih 4% sampai 8% ataupun lebih dari 20% di reksadana saham atau campuran, kita bisa berinvestasi dengan cukup tenang, mendapatkan return yang baik, dan juga kita bisa mulai belajar menabung untuk masa depan kita nanti. Oke, jadi sekian aja nih sharing dari saya tentang investasi yang ada untuk kita nih, orang milenial ataupun orang-orang yang baru mendapatkan gaji. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa make a wise choice and choose wisely. When you prefer to buy an investing instrument, whether what is it or what is what, make sure you choose it wisely and be wise on your choice, because the return, either is profit or loss, will be depend 100% on your choice. Stay calm, stay good, be good.